Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD 1 Sunda Baru Timur yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sampai saat ini, yaitu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pada kesempatan ini saya mohon waktu sebentar, yaitu untuk mempresentasikan apa yang menjadi program saya di UPT SD 1 Sunda Baru Timur ini, di mana program saya tahun ini yaitu tahun 2025, yaitu aktivasi kegiatan komunitas belajar. Kenapa saya mengambil tema ini aktivasi? Karena saya yakin dan saya tahu dan percaya bahwa di SD kita ini sudah ada kombal dari zaman dulu, ya. Dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada komunitas belajar, sudah ada. Kalau nggak salah, yang ketuanya itu yang sebagai adalah Pak Peri Prasetyo SPD, ya. Itu kalau nggak salah. Nah, pada tahun ini saya angkat kembali, yaitu aktivasi, artinya mengaktifkan kembali Bapak Ibu, ya. Mengaktifkan kembali, karena saya mengingat alhamdulillah di SD kita punya sumber daya yang menurut pendapat saya alhamdulillah sangat hebat sekali. Kita punya guru penggerak gua, ya. Kita punya guru penggerak gua, dan insya Allah dari kedua guru penggerak itu akan mentransfer ilmunya kepada kita semua di dalam kegiatan kombel tersebut, ya itu. Jadi sekali lagi, itulah alasan saya kenapa saya mengambil tema aktivasi kegiatan komunitas belajar. Nah ini ya, kombel UPT SD 1 Sunda Baru Timur, yaitu yang diberi nama dengan komunitas bersama, ya. Tuh. Latar belakang Bapak Ibu, komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil peserta didik. Pembelajaran yang efektif membutuhkan kehadiran sosok guru yang kompeten, yaitu guru yang memiliki kapabilitas untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang baik. Jadi Bapak Ibu kemudian untuk komunitas belajar ini, dengan adanya komunitas belajar ini, agar pembelajaran yang ada di SD kita ini semakin aktif, ya, semakin aktif dengan berbagai masukan dari Bapak Ibu yang lain, tukar pikiran, jadi menambah kemampuan kita di dalam merancang, melaksanakan, dan semuanya, sehingga pembelajaran di SD kita bisa menghasilkan yang efektif sesuai dengan apa yang kita terapkan, ya. Itu salah satunya. Berikutnya, tujuannya Bapak Ibu, satu, mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktek pembelajaran. Mengedukasi, memberikan pelajaran, ya. Kan dengan adanya komunitas ini tujuannya apa? Yang bisa, yang mampu memberikan pengetahuan atau pelajaran kepada temannya yang nggak mampu. Maka di dalam kelompok ini kita jangan malu, jangan sombong. Bagi yang nggak tahu, jangan malu untuk bertanya. Bagi yang mampu jangan sombong dengan ilmunya, tapi berbagi, ya. Supaya apa? Supaya apa yang kita harapkan itu berhasil. Jadi mengedukasi, memberikan pelajaran, ya. Contoh di sini, sebagaimana saya sebutkan tadi, kita walaupun sekolah di ujung punya guru penggerak dua, alhamdulillah. Enggak semua SD yang pernah sekolah aja dua penggerak. Nah itu kita tanyakan masalah kegiatan pelajaran, masalah penyusunan dan sebagainya, tanyakan kepada beliau berdua, insya Allah beliau siap, ya. Karena selama 6 bulan atau 7 bulan mereka ya makanannya, ya Bu, ya. Itu insya Allah. Berikutnya, mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas. Jadi dengan adanya kita saling mendukung, berkolaborasi,
bertukar pikiran, ya itu. Ketiga, membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Keempat, mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota mulai saling berbagi dan diskusi. Mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Itu diantaranya Bapak Ibu yang manfaat apa tujuannya? Tujuannya mendorong, mengintegrasikan, ya, membina. Jadi sama-sama membina misalnya. Ya. Kayak saya mengingatkan membina Bapak Ibu supaya tetap giat dan seterusnya. Lanjut kelas. Manfaatnya satu, membangun jejaring antara pendidik yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi bersama. Jadi kita membangun, ya, membiasakan, ya, sesama kita yang tadinya tidak memiliki kesempatan, dengan adanya kelompok ini kita bisa kesempatan berdiskusi atau bertanya. Itulah manfaatnya, ya. Makanya gitu. Yang tadinya masing-masing begitu masuk jam 7:30 langsung masuk kelas masing-masing. Dengan adanya kelompok ini yang sudah dijadwalkan kita sebulan sekali, disitulah kita kesempatan bertanya dan berdiskusi tadi, ya. Kedua, membangun dialog atau diskusi. Nah ini, jadi dialog, ya, isinya kan dialog berdiskusi, memecahkan masalah-masalah yang ada pada diri kita masing-masing. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, kita sebagai manusia terdapat salah dan lupa. Tidak semua kita miliki. Nah disinilah letaknya. Karena manusia atau kita ini macam-macam. Ada yang lebih, ada yang kurang. Selanjutnya, menstimulasi, merangsang, mendorong, ya, mendorong pembelajaran dengan menjadi wadah untuk komunitas, ya, mendorong atau merangsang pembelajaran ini menjadi wadah komunitas, ya, atau meneliti atau memantau dan refleksi diri, ya. Selanjutnya, membagikan pengetahuan yang ada untuk membantu anggota meningkatkan praktek mereka dengan menyediakan forum untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah umum dan proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi praktek terbaik. Jadi membagikan pengetahuan sebagai tadi tujuan pertama. Jadi yang mampu membagikan pengetahuan kepada yang belum mampu. Itu Bapak Ibu manfaatnya. Maka saya pandang kalau ini bisa aktif, diaktifkan kembali, insya Allah pembelajaran yang ada di UPT SD 1 Sunda Barat Timur ini akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Walaupun hasilnya belum maksimal, tapi harapan saya selalu berharap insya Allah berhasil dengan baik. Lanjut. Struktur organisasinya boleh dilihat aja Mas. Nah ini Bapak Ibu, ada jadwal ya. Di sini sudah terjadwal yaitu bulan Januari sampai bulan Desember sudah jadwal. Itu setiap bulan dan rata-rata kita kegiatan itu dilaksanakan setiap hari Senin pulang sekolah. Ya kita ambil waktunya setiap hari Senin. Kalau hari Senin berhalangan waktu libur, kita hari Selasa. Itu jamnya di luar jam pelajaran pulang sekolah kegiatannya. Jadi kita nggak ngambil jam efektif, ya. Tidak ngambil jam efektif. Nggak kita 1 minggu, nggak kita 1 jam. Contohnya di bulan Januari ada masalah apa nih? Kita kumpul, sebentar, sampaikan, selesai, bubar. Demikian pula di bulan Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya sampai di bulan Oktober. Ya, ini alhamdulillah. Di situ sudah ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Coba terus Mas. Terus, nah ini dokumentasi kegiatan Komdel ya, pembentukan programnya pertama langsung ya Mas. Ini bulan Februari. Di bulan Februari adalah kegiatan
bulan Februari mereview KSOP ya, mereview KSOP dibantu oleh Bapak Peri Prasetyo ya. Itu karena wayanya kita untuk review ya itu. Berikutnya terus, nah ini masih Pak Peri juga di bulan Maret, yaitu dia berbagi praktek baik mengenai alur tujuan pembelajaran atau yang disingkat dengan ATP ya. Tuh. Berikutnya di bulan April juga yaitu Pak Rido, yaitu praktek baik mengenai modul ajar ya. Tuh. Berikutnya ini adalah Bukom ya, itu pemanfaatan Canva untuk membuat perangkat kelas ya, gitu. Jadi kita sudah tersusun setiap bulan ada kegiatan. Berikutnya Pak, untuk bulan Juni itu Pak Abi ya, Pak Abi praktek baik di PMM. Terus untuk bulan Juli ini Bukom kembali. Terus yaitu pembiasaan anak Indonesia hebat, 7 kebiasaan Indonesia hebat ya. Berikutnya Pak, nomor di bulan Agustus yaitu Pak Imam mengenai penyusunan asesmen ya. Di bulan September yaitu Bumia, yaitu mengenai asesmen nasional. Dan di Oktober adalah mereka di planning ya, itu. Dan November belum kita. Ya, bulan November belum. Ya, bulan November nanti kita berjalan. Sampai hari itulah kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ya, apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Setiawati, saya guru kelas 6. Saya adalah salah satu anggota dari Kombel di sekolah kami, yaitu Kombel Berasa atau berkualitas bersama. Di sini saya akan menyampaikan feedback atau umpan balik mengenai komunitas belajar yang sudah beberapa bulan ini berjalan di sekolah kami, yang kami beri nama yaitu Kombel Berasa atau berkualitas bersama. Dengan adanya Kombel ini, kami, terutama saya, merasa sangat terbantu karena kami memiliki wadah untuk saling berbagi informasi, permasalahan, dan solusi yang kami dapatkan setelah berdiskusi dan berkolaborasi bersama. Sehingga kedepannya kami dapat bersama-sama meningkatkan kompetensi kami sebagai guru masa depan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.